heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. And when I stumble in the darkness, Call your name by night. I will call your name by night. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. You are holy. Praise to the King. The universe declares your majesty at the sound of your name. God of wonders beyond our galaxy, you are holy. Forever I'll stand. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Nothing compares to the promise I have in you. The Lord, oh my soul, worship You make me brave. Spirit, lead me when my trust is without. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. And when I stumble in the darkness, Call your name by night. I will call your name by night. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound
to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. You are holy. Praise to the King. The universe declares your majesty. At the sound of your name, God of wonders beyond our galaxy, you are holy. Ever all stand, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. And when I stumble in the darkness, Call your name by night. I will call your name by night. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Hallelujah to the Lord of heaven and earth. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. You are holy. Praise to the King. The universe declares your majesty. At the sound of your name, God of wonders beyond our galaxy, you are holy. Ever all stand, Lord of heaven and earth. Lord of heaven and earth. Nothing compares to the promise I have in you.
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. For Yours is the kingdom. Yours is the glory. Shalom, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini. Pertama kalinya kita boleh bersama-sama beribadah di sosial media ini. Dan saya harap kita semuanya boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Walaupun kita terpisah satu dengan yang lain, namun mari kita rindu menyembah Tuhan. Menyatukan hati kita untuk bersama-sama berdoa, untuk bersama-sama memuji Tuhan, untuk bersama-sama mengagungkan Dia. Kita bersyukur walaupun keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk bersama-sama beribadah di gereja, namun biarlah lewat persekutuan kita masing-masing dalam keluarga kita, tetap kasih Tuhan menaungi kita. Khususnya hari ini kita boleh bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk menggantikan kita, sehingga kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Yesaya 53 ayat 1 hingga ayat yang ke-53 berkata demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang Dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, sungguh besar kasih Tuhan bagi kita semua. Sungguh besar pengorbanan, karya keselamatan yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat keselamatan, anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga kita boleh hidup hingga saat ini.
kita boleh menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, besar mulia kasih-Mu Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdoa bersama dengan umat Tuhan yang saat ini sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, ada badai, ada pergumulan, pandemi Corona yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tetapi itu tidak bisa merampas damai dan sukacita kami untuk memuji menyembah Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dan sangat baik bagi kami. Engkau telah mengorbankan dirimu, mati di kayu salib untuk menebus pelanggaran dan dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, memberkati kami semua, mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah pagi hari ini sungguh hadirat dan kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami mempersembahkan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan jemaat duduk kembali. Baik, kita akan terus mengagungkan Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 181. Berilah hormat namanya. Kemenangan Iman 181, kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sanamu angkut dosaku,
Tuhan jadi kuatku. Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang dosaku. Sekarang ku turut perintahmu. Pujilah Dia, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia. Mari kita kembali bangkit berdiri. Ayat yang ketiga, Yesus tempati hatiku. Yesus tempati genap hatiku. Sekarang ku jadilah anakku. Ku dapatlah semua kasih-Nya. Pujilah Dia. Ayat yang keempat, ikutlah kamu kepadanya. Ikutlah kamu kepadanya. Jangan kau tolak tintanya. Dan yang berdosa pun selamatlah. Pujilah Dia, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijol juta, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Haleluya. Silakan jemaat itu kembali. Puji Tuhan. Tuhan telah membuang segala dosa kita. Kita boleh memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama satu dalam doa syafaat dari Kemenangan Iman nomor 85. Selamatlah jiwaku. Kemenangan Iman nomor 85. Kehendaki hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwa. Ayat yang kedua, kendati susah terus menekan, kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhanku menilik anaknya tetap. Selamatlah,
Yesus mengangkat salib kejam. Yesus, ku mengangkat di salib kejam. Dosaku dan aib sepenuh, hutangku dibayar dan aku lepas. Selamat ilahan wahai jiwaku. Ayat yang keempat, ya Tuhan singkap embun yang gelap. Ya Tuhan singkapkan embun yang gelap. Dapatkan segera umat-Mu apabila serunai berbunyi gegap. Ku seru, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kan satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus terlalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Kematian-Mu Tuhan adalah kehidupan buat kami. Kami sungguh bersyukur Bapa, di saat situasi yang kami hadapi saat ini, di mana Tuhan, virus corona yang begitu banyak mewabah di mana saja. Tetapi kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang memiliki kehidupan di dalam Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan, di setiap rumah-rumah jemaat-Mu, semua ada mezbah untuk penyembahan bagi-Mu. Kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami sungguh percaya Tuhan, kuasa Allah tidak pernah terbatas. Kuasa Allah ada semua di dalam setiap rumah anak-anak-Mu yang pagi ini sedang beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bersama-sama Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati dari pimpinan di pusat, presiden kami Tuhan, sampai kepada seluruh jajaran Tuhan di pedalaman-pedalaman. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kuasa, Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk bersama-sama menjalankan roda pemerintahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua daerah di Indonesia Tuhan yang sekarang ini Tuhan sedang menghadapi virus corona. Tuhan, Engkaulah tabib kami. Engkaulah perlindungan kami. Kami sungguh percaya perlindungan daripada Allah tidak pernah terbatas. Semua Tuhan merata di dalam seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Merata di dalam seluruh umat manusia. Karena Engkau datang ke dunia ini untuk seluruh umat manusia.
Engkau datang dan menawarkan keselamatan. Engkau rela meninggalkan tahta-Mu Tuhan untuk turun ke bumi ini. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau Allah yang hidup dan kematian-Mu adalah kehidupan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga yang saat ini sedang beribadah. Tuhan memberkati mereka semua. Di dalam setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan kami boleh semua bergandengan tangan untuk melihat karya Tuhan. Kami semua boleh bergandengan tangan saling mengasihi. Dan kami boleh bangga menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Berkati anak-anak yang dalam jemaat, yang di dalam pendidikan mereka. Di dalam pekerjaan. Tuhan Engkau memberkati. Apapun yang menjadi kebutuhan kami Tuhan, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau dapat menjawab semuanya. Engkau dapat menjawab semuanya Tuhan. Engkau telah menyediakan semua yang kami butuhkan. Asal kami mau hidup takut akan Tuhan. Asal kami mau hidup dengan pola hidup dengan benar. Asal kami mau menjalankan semua yang Tuhan kehendaki. Kami mau membaca kebenaran firman-Mu. Kami mau taat kepadamu. Maka perlindungan daripada Allah menjadi bahagian kami. Dan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan menjadi bahagian buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami semua untuk melihat setiap anak-anak Tuhan. Setiap umat manusia yang sedang di dalam masalah. Yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang dirundung kesusahan, kesakitan. Tuhan Engkau tolong. Melalui tangan-tangan kami boleh memberi bagi mereka. Melalui tangan-tangan kami boleh menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh tenaga medis di mana saja berada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat akal budi. Engkau memberikan mereka perlindungan ekstra daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Allah mengalir atas tangan-tangan mereka. Ketika mereka merawat Tuhan. Setiap orang yang sakit. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka boleh merasakan kuasa Tuhan. Karena kami percaya. Kuasa Allah yang kami sembah. Kuasanya tidak pernah terbatas. Kuasa kesembuhan yang ditawarkan oleh Allah kami yang hidup. Tidak pernah terbatas. Dan tidak akan memilih orang. Hanya kepada siapa saja yang mau menerima Dia. Hanya kepada siapa saja yang mau melihat. Dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka akan merasakan kasih dan kuasa daripada Allah. Itu janji Tuhan. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan dunia ini. Engkau datang untuk mencari yang hilang. Dan kami sungguh percaya. Kuasa-Mu berlaku untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan ibadah. Live streaming ini Tuhan. Semuanya boleh jadi seturut kehendak-Mu. Kebenaran firman Tuhan, bahkan sebentar Tuhan kami boleh bersama-sama memberikan korban persembahan. Bahkan duduk semeja dengan-Mu Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Dan semua menjadi berkat buat setiap orang yang sedang bersama-sama dengan kami. Yang sedang melihat dan menonton dan menikmati ibadah ini melalui multimedia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan kota Makassar ke dalam tangan Tuhan. Kami minta pemulihan untuk kota Makassar secara khusus Tuhan. Bangsa dan negara kami dan secara khusus kota Makassar Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau turun tangan dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syafaat kami Tuhan. Kami berdoa dan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan korban syukur kita. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Kita kembali memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 181, berilah hormat namanya. Kemenangan iman nomor 181. Di bawah salibnya Tuhanku, ku telah bertobat kepadamu. Di sana ku angkut dosaku, pujilah Dia. Roh Tuhanlah jadi kuatku, Roh Tuhanlah jadi kuatku, akan membuang rap dosaku. Sekarang ku turut perintahmu, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijual juta, pujilah Dia. Berilah hormat namanya, berilah hormat namanya, berilah hormat namanya. Tuhan disalib dijual juta, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia, pujilah Dia. Haleluya. Pujilah Tuhan dalam segala kehidupan kita, di setiap saat, di setiap waktu. Kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Robi Panggara. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan kami. Dia telah memberikan hidupnya, memberikan hidup dan memberikan pengharapan bagi kita. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan.
Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kesempatan ini, jemaat Tuhan, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami mau bersyukur mengingat kasih setia-Mu. Kami mau bersyukur mengingat karya agung pengorbanan-Mu. Terima kasih karena mau datang ke dunia. Bahkan bukan hanya datang, tetapi juga rela mati, disalibkan bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih setia-Mu. Tetapi pagi hari ini kami datang beribadah bersama. Membawa hidup kami, membawa syukur kami. Karena Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, segala penyembahan. Dan hidup kami yang telah Engkau tebus adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya bagi kami melalui ibadah ini duduk bersama untuk merenungkan firman-Mu. Karenanya kami berdoa, tolong memberkati pemberitaan firman-Mu bagi kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Roh Kudus tolong pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan biar Roh Kudus juga bekerja dalam hati setiap umat-Mu, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah mereka, di mana saja mereka ada duduk dan mendengarkan firman ini. Kami berdoa di sana ada Roh Kudus menjamah setiap hati, memberikan pemahaman, tetapi lebih dari itu mengerjakan kekuatan di dalam setiap diri kami, untuk kami tidak saja menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kesempatan kita bisa jumpa, sekalipun dalam suasana yang berbeda, di dalam sejarah di mana terjadi kasus pandemi COVID-19 saat ini,
yang sudah mewabah lebih dari 200 negara di dunia, dan kita di Indonesia juga terkena dampaknya, dan akhirnya kita harus beribadah dari rumah masing-masing. Tapi tidak mengurangi sukacita dalam minggu suci ini, mengingat karya pengorbanan Yesus yang sudah datang ke dunia dan berkorban untuk kita. Kesempatan ini mari kita membuka firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 18 yang merupakan nas pilihan dari pengurus pusat Gereja Kemah Injil Indonesia untuk kita renungkan dalam momentum Paskah. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca bagi kita firman Tuhan. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, tema yang diberikan adalah aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan sekaligus subtema yang diberikan oleh pusat kepada kita yang juga mewarnai perenungan kita pagi hari ini adalah melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan Kristus, pemberi hidup dan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah peristiwa yang mengingatkan kita pada salah satu karya puncak Yesus dalam kedatangannya yang pertama ke dunia ini. Kematiannya adalah puncak dari misi yang dijalankannya dalam kedatangannya yang pertama, untuk menyelamatkan manusia, kita yang telah berdosa, dari penghukuman kekal. Maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya merenungkan tentang dia dalam momentum yang spesial ini. Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia telah menyiapkan tema dan nas khusus untuk kita renungkan pada masa peringatan Paskah ini. Sekaligus dalam konteks keberadaan yang sangat khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tentu saya mengerti bahwa ada banyak kecemasan di hari-hari ini. Ada banyak kegalauan, ada banyak kesulitan. Tetapi mari kita singkirkan sejenak pikiran-pikiran tentang COVID-19 dan beri fokus kepada firman Tuhan. Mari kita belajar dari pribadi sang juru selamat, Yesus Kristus, yang menjadi anak domba sembelihan Paskah perjanjian baru. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini, dari tulisan Yohanes, dari apa yang diterimanya sebagai pewahyuan melalui penglihatan ketika ada di Patmos menjalani masa hukumannya karena iman. Lalu ia diberi penglihatan, dalam ayat 10 disebut pada hari Tuhan. Konteks penglihatan ini adalah pada hari Tuhan. Lalu Yohanes melihat penglihatan ini, lalu ia menyampaikan dan menuliskannya sebagaimana perintah yang ia terima, supaya apa yang ia lihat dalam ayat 11
dituliskan di dalam kitab dan dikirim kepada jemaat-jemaat. Ada 7 jemaat yang disebutkan, yakni Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Segera sesudah itu Yohanes kemudian berpaling dan mulai melihat penglihatan anak manusia. Siapa anak manusia yang disebutkan dalam ayat 13? Tentu istilah anak manusia dalam konteks Yohanes dan pemakaian Yohanes kita mengerti merujuk kepada Yesus Kristus. Dan menarik bahwa sebenarnya pada waktu Yohanes menerima penglihatan ini, itu ada sekitar 60 tahun ketika ia terakhir kalinya berjumpa secara dengan Yesus pada saat mereka masih bersama dengan Yesus. Dan hampir 60 tahun sesudahnya ia mendapat penglihatan ini. Jika membayangkan bahwa kita ada di posisi semacam ini, ada sahabat, ada guru, ada orang yang kita sayangi, lama tak jumpa, dan kemudian tiba-tiba kita jumpa. Saya pikir ada kerinduan hati yang begitu besar. Dan itu akan menjadi sebuah reuni yang menyenangkan sekali. Tapi menarik bahwa ketika Yohanes menjelaskan tentang rupa anak manusia itu, lalu sampai pada penghujung penglihatan itu, ayat 17, ketika Yohanes melihat anak manusia itu dalam kemuliaan yang besar. Ayat 17 dikatakan bahwa ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Menarik, mengapa Yohanes menjadi seperti orang mati di depan sang guru yang sebenarnya harusnya dia sangat rindukan untuk jumpa? Karena ini adalah perjumpaan yang tidak dialami sebelumnya oleh Yohanes. Sebelumnya ia mengenal Yesus begitu dekat, hidup dengan Yesus, berjalan bersama Yesus, tidur dengan sang guru, makan dengan sang guru, melakukan aktivitas pelayanan bersama sang guru. Tapi hari ini waktu ia mendapat penglihatan tentang akhir zaman, Yesus tidak hanya datang sebagai anak manusia yang dalam kedatangan pertamanya datang sebagai anak domba Paskah yang kita ingat hari ini. Tetapi dalam penglihatan ini, Yohanes sedang melihat Yesus dalam kemuliaannya yang besar. Itu sebabnya ia begitu segera sadar bahwa ia tidak hanya berjumpa Yesus sang guru, tapi ia sedang berjumpa dengan Yesus sang Tuhan, juga sang hakim yang adil, yang adalah hakim di akhir kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya ia kemudian tersungkur menjadi seperti orang yang mati. Namun kemudian Yesus mendekati dia, meletakkan tangan kanannya di atasnya dan berkata, "Jangan takut." Dan itu menarik bahwa kemudian ketakutan Yohanes sirna. Tentu karena kita kenal siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan, waktu kita pergi ke penciptaan, dia berkata, "Jadilah terang," maka terang itu ada. Maka waktu dia berkata jangan takut, di sini bukan hanya perintah, tetapi waktu dia berkata jangan takut, pada waktu yang sama perkataan yang disertai kuasa melenyapkan ketakutan Yohanes. Dan kemudian apa yang Yohanes tuliskan yang menjadi fokus pelajaran kita pagi ini adalah kebenaran tentang Yesus sang juru selamat, anak domba Paskah yang kita peringati hari ini. Untuk itu pagi ini izinkan saya untuk sama-sama kita belajar beberapa kebenaran tentang Yesus, sang anak domba Paskah ini. Dalam pernyataan-pernyataan yang ia sebutkan di dalam ayat 17 sampai 18. Yang pertama yang kita pelajari adalah Yesus berkata, "Aku adalah yang awal." Yesus berkata, "Aku adalah yang awal." Dalam penulisan bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah ego eimi ho
protos. Ego eimi dipakai dalam terjemahan Perjanjian Baru. Ketika Septuaginta Perjanjian Lama diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, penyebutan Yahweh biasanya digantikan dengan ego eimi. Dalam teks ini, Yesus menyebut dirinya ego eimi. Artinya adalah yang awal merujuk kepada Yahweh Perjanjian Lama. Artinya adalah Allah yang mencipta. Adalah yang pertama. Yesus adalah yang awal untuk menjelaskan bahwa ialah pencipta, initiator of all creation. Dia adalah creator, dia adalah pencipta itu sendiri. Sudah ada sebelum dunia ini ada. Dalam catatan Yohanes, dalam surat Yohanes pasal 1 ayat 3, kita jelas melihat di sana penjelasan Yohanes tentang ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tidak ada sesuatu pun yang telah ada dari semua yang telah dijadikan. Sebelum dijadikan tidak ada yang ada, sampai dijadikan dan Yesus ada di sana. Sehingga ketika kita baca dan kemudian kita lihat kata ego eimi yang menunjuk kepada Yesus yang adalah pencipta, maka paling tidak kita belajar Yesus yang kita ingat hari ini, kematiannya, perjalanan sengsaranya. Dia bukan hanya seorang yang lemah di bawah pemerintahan Romawi. Dia sama sekali tidak lemah. Bahkan dalam penangkapannya, kalau Bapak Ibu membaca kisah penangkapan semalam, dalam kisah penangkapannya ketika Petrus mencoba untuk mengeluarkan pedang dan membantunya, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apa engkau sangka bahwa aku tidak bisa meminta pasukan yang jauh lebih banyak dari pasukan Romawi ini?" Yesus sama sekali tidak lemah pada dirinya. Tapi dia memilih jalan itu karena kita. Dia adalah pencipta. Yesus sudah ada di dalam dunia sebelum dunia ini ada. Jika demikian maka kita juga mengerti Yesus itu juga adalah pencipta kita. Amin. Kalau dia menciptakan kita, maka ada kebenaran penting bagi kita bahwa seorang pencipta mengenal ciptaannya dengan baik, memahami ciptaannya dengan baik. Yesus mengenal kita. Amin. Yesus juga mengenal dunia ini, memahami apa yang terjadi, masalah yang terjadi, situasi yang sedang terjadi saat ini. COVID-19 yang membuat banyak orang menjadi sangat gusar, sangat galau hari ini. Apakah Yesus tidak mengerti situasi ini? Ia pencipta dunia. Saya percaya Yesus kenal virus corona itu. Bahkan dia tidak perlu melihatnya di bawah mikroskop. Dia bisa memahami virus itu sangat baik. Lebih dari semua saintis yang ada di dunia ini yang saat ini berjuang untuk menemukan obat untuk virus, menangkal virus ini. Dengan begitu, kita juga bisa percaya bahwa Yesus adalah pencipta yang kita ingat matinya hari ini. Dia mengontrol apa yang terjadi atas dunia ini. Semua ada dalam izinnya. Dia juga mengontrol hidup saya dan hidup saudara. Amin. God is in control. Jesus is in control. Tuhan sedang memegang kendali dan situasi yang terjadi saat ini. Tidak peduli ketakutan kita. Tapi andai itu seperti perjumpaan Yohanes dan Yesus, mungkin juga Yesus akan segera tumpang tangan buat semua saudara yang sedang galau dan takut dan berkata, "Jangan takut." Karena itu, saya berkata, lepaskan sejenak pikiran-pikiran COVID-19 yang sangat mengganggu otak saudara, yang menekan psikis saudara. Semakin banyak saudara membaca berita COVID-19, walaupun itu hanya sebuah berita yang saudara baca atau sebuah tayangan yang lewat di depan mata, tetapi secara psikis semakin banyak berita itu masuk, semakin banyak mempengaruhi hidup saudara. Saudara tertekan, saudara menjadi takut. Tapi hari ini fokus sejenak kepada Yesus. Waktu saudara fokus kepada Yesus, maka bukan ketakutan yang muncul, tetapi harapan.
Ia adalah pencipta. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus bukan hanya yang awal, tetapi dikatakan dan yang akhir. Yang akhir dengan kata yang dipakai hoekatos, eskatos. Hoeskatos, sebuah kata yang menunjuk kepada akhir dunia. Sebuah kata yang menunjuk kepada masa di mana dunia yang ada akan berakhir dan Yesus datang kembali kedua kali. Sehingga ketika kita membaca bagian ini dan melihat Yesus yang kita ingat dalam peristiwa Paskah ini adalah Yesus yang juga adalah yang akhir. Akhir menunjuk kepada parousia, kedatangannya kedua kali sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini. Hal itu jelas tergambar melalui penglihatan Yohanes dari ayat-ayat sebelumnya. Ketika kita mulai melihat dari ayat 13, sebelum itu dari ayat 12, tetapi khusus penglihatan tentang anak manusia dari ayat 13, kita lihat bahwa Yohanes melihat anak manusia ini, pakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini gambaran penglihatan Yohanes. Konteksnya ayat 10 pada hari Tuhan. Lalu apa implikasinya bagi kita? Yesus akan datang lagi kedua kali di akhir zaman. Seperti janjinya waktu ia naik ke surga. Dalam Kisah Rasul pasal 1. Waktu kita lihat waktu ia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Dia berjanji bahwa Roh Kudus akan turun, tetapi juga Yesus yang naik itu akan sama. Yesus yang mereka lihat naik juga Yesus itu akan turun kembali. Dan dalam bagian ini dikatakan Yesus adalah eskatos. Yesus adalah yang akhir, menunjuk kepada penegasan bahwa di akhir dunia ini Yesus yang kita ingat matinya hari ini, dia akan datang kembali kedua kali. Ia akan datang di zaman akhir, bukan lagi seperti dalam waktu pertama ia datang membiarkan dirinya lemah, membiarkan dirinya mati dan disalibkan dan dihakimi oleh Romawi. Tetapi pada kedatangannya yang kedua, justru dia yang akan datang di dalam penuh kemuliaannya menjadi hakim atas semua kerajaan, semua suku dan bangsa. Dengan demikian, kita memahami bahwa dengan Yesus menyebut dirinya sebagai akhir, maka kita yang ada sekarang ini, hidup kita tidak berakhir dalam kehampaan. Hidup kita tidak berakhir dalam ketiadaan. Kematian di dunia ini tidak mengakhiri hidup itu sama sekali. Karena Yesus masih akan datang kedua kali dan masih akan ada kehidupan yang lain pada waktu kedatangannya. Berikut bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai yang akhir. Ia akan datang pada zaman akhir. Maka kita akan menjumpai Yesus sebagai hakim di akhir zaman itu. Selain itu, bahwa kematian tidak menghentikan kita untuk melihat zaman akhir itu tiba. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini banyak orang takut dengan corona. Mereka takut sekali mati. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, bahwa corona tidak dapat menghentikan kita untuk melihat zaman akhir itu tiba. Mungkin corona bisa menginfeksi dan seseorang boleh mengalami kematian di sini. Tetapi
kematian di sini bukanlah akhir dari seluruh perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa Yesus menyebut dirinya sebagai yang akhir. Tidak ada yang dapat mengakhiri sebelum Yesus sendiri mengakhirinya. Karena ia adalah bagian dari akhir itu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus menyebut dirinya dalam firman yang kita baca bahwa ayat 18, dan yang hidup. Yesus adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Apa artinya yang hidup? Yesus menyebut dirinya sebagai yang hidup. Hozon, the living one, yang hidup. Menunjuk kepada sebuah kondisi yang stabil tanpa disebabkan oleh sesuatu. Hidup yang disebutkan, Yesus yang hidup adalah sebuah kondisi yang stabil tanpa disebabkan sesuatu. Atau tanpa diberikan oleh sesuatu. Yang artinya, dia sendiri hidup karena memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Dan yang merupakan sumber hidup bagi semua orang. Karena ia tidak menerima hidup itu dari sesuatu yang lain. Ia hidup dalam keberadaannya sendiri. Dalam posisi keberadaannya ia sendiri adalah hidup. Dan itu berarti bahwa dia sendirilah sumber hidup itu. Source of life. Dia adalah sumber hidup. Dia yang menyebabkan kehidupan bagi semua orang termasuk kita. Dia yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk yang lain. Dengan begitu kita belajar di tengah-tengah kehidupan kita yang bergumul hari ini. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Yesus adalah hidup itu sendiri. Banyak orang hari ini berjuang mencari hidup. Borong vitamin-vitamin sehingga vitamin menjadi langka. Memborong bahan disinfektan sehingga menjadi langka juga di pasaran. Seolah-olah itu mungkin itu boleh mencegah corona. Mencegah tubuh kita untuk tidak terinfeksi corona. Tetapi itu bukan sumber hidup. Banyak orang yang kemudian mencari pertolongan-pertolongan yang sifatnya instan. Bagaimana caranya asal bisa terlepas daripada kondisi menakutkan ini. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, cari Yesus. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Dia sumber hidup. Percaya kepadanya. Sesungguhnya engkau telah memiliki hidup itu. Yesus memberikan hidup kepada makhluk ciptaannya. Ialah sumber. Dan berikut kita pahami bahwa Yesus akan tetap hidup sekalipun dunia akan berakhir. Jangankan hidup seseorang berakhir di dunia ini. Dunia ini pun bahkan seluruh dunia ini, alam semesta ini boleh berakhir. Tapi itu tidak berarti bahwa hidup Yesus berakhir karena dunia ini berakhir. Yesus pada dirinya adalah hidup itu sendiri. Bahkan ketika dunia ini berakhir, ia tetap hidup. Dan dengan demikian kita boleh pahami bahwa hidup ini tidak diberikan oleh dunia ini kepada kita. Hidup kita diberikan oleh Yesus. Kita tidak dapat menciptakan kehidupan seperti Dia. Tidak ada yang dapat memberikan hidup di dunia ini seperti Yesus memberikannya kepada kita. Hanya Yesus yang dapat memberikan hidup itu sendiri. Kita tidak perlu cemas. Bahkan dengan kematian sekalipun. Karena Yesus adalah sumber hidup yang tak terbatas. Yang dapat ia berikan kepada setiap orang yang ia kasihi. Bagian yang keempat dalam pembacaan kita. Yesus berkata, aku telah mati. Dari semua pernyataan Yesus. Ini juga adalah sebuah pernyataan penting. Yesus mengakui kepada Yohanes yang melihatnya. Karena Yohanes sedang dalam keadaan yang luar biasa. Kagum, tetapi pada waktu yang sama diliputi ketakutan. Dan kemudian Yesus membuat pengakuan, Yohanes, aku telah mati. Untuk mengingatkan Yohanes bahwa benar, aku adalah yang engkau kenal 60 tahun silam.
Tetapi aku memang pada waktu itu sudah mati. Yesus tidak menyangkali keadaannya. Ia mati pada waktu ia ada di dunia ini pada kedatangannya yang pertama. Dan yang kita ingat hari ini, hari di mana ia sedang dibawa kepada Golgota dan akan menjalani salib di sana. Dan pada pernyataan ini sebenarnya Yesus membuat pengakuan itu kepada Yohanes yang juga hadir dan menetapnya di salib itu pada waktu itu. Dan berkata kepada Yohanes, aku memang sudah mati. Tetapi pada waktu yang sama, bagian ini mencoba menceritakan bahwa oke, aku mati sekitar 60 tahun silam pada waktu kita bertemu. Tetapi juga menjelaskan bahwa sekarang aku hidup. Yesus berkata, sekarang aku hidup. Saudara percaya bahwa sekarang Yesus hidup? Amin. Ia memang pernah mati pada waktu ia disalibkan. Hari yang kita ingat hari ini. Tapi ia sekarang hidup. Amin. Yesus hidup. Itu berarti bahwa ia tidak dibatasi oleh kematian. Dan bahwa kematian telah dikalahkan olehnya. Kematian menjadi sengat daripada dosa. Tetapi ketika Yesus mematikan sengat itu dengan mengalahkannya, ini adalah sebuah kemenangan besar oleh Yesus yang kemudian juga diberikan kepada kita. Dengan demikian kita mengerti bahwa Yesus mati di masa lalu yang kita ingat hari ini. Mengapa ia mati? Karena ia menanggung kesalahan dan dosa kita. Bapak Ibu, saya mengikuti cerita perjalanan salib dalam minggu suci ini. Yesus pada penangkapan semalam ia bolak-balik diserahkan kepada Pilatus dan Herodes. Dan keduanya orang yang punya wewenang pada waktu itu untuk menunjuk atau menetapkan seseorang bersalah berkata apa? Aku tidak menjumpai kesalahan pada yang layak untuk dihukum mati. Tetapi jika seseorang yang secara hukum, secara pengadilan tidak dinyatakan bersalah, tetap menjalani kematian, tetap menjalani hukuman, maka kita memahami bahwa inilah rencana Allah sendiri. Dan itu adalah kehendak Yesus sendiri. Ia datang untuk mati. Dan Yesaya berkata bahwa, tadi kita sudah baca nas itu, dosa kita ditimpakan kepadanya. Alasan kematian Yesus yang kita ingat hari ini bukan karena ia berdosa. Alasan kematiannya juga bukan karena ia lemah terhadap pemerintahan Roma waktu itu. Tetapi alasan kematiannya adalah karena ia mau datang mati menanggung hukuman dosa. Dosa yang ia tidak lakukan, dosa yang kita lakukan. Dan dalam pernyataan ini dikatakan bahwa Yesus benar-benar mati. Mati sebagai konsekuensi dosa itu. Tetapi pada waktu yang sama kita pahami bahwa Yesus hidup. Kematian tidak membatasi dia. Amin. Dengan demikian, apa artinya bagi kita? Itu berarti bahwa dosa kita telah diselesaikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara percaya ini? Dosa kita telah diselesaikan melalui pengorbanannya hari ini. Yang sebentar kita akan ingat melalui pelayanan perjamuan kudus. Tubuh dan darahnya yang diserahkan, yang diberikan di atas salib. Berikutnya bahwa karena Yesus sudah menanggung hukuman maut atas dosa itu, maka kuasa maut tidak berkuasa lagi atas kita. Walaupun kita boleh mengalami kematian di dunia ini, tetapi kuasa maut tidak berkuasa lagi atas kita dalam arti sebagai hukuman kekal dosa. Kemenangan Yesus atas maut memberikan harapan kemenangan yang sama untuk kita. Bahwa Yesus yang telah menang atas maut dan berkata bahwa dulu aku mati tapi sekarang lihatlah aku hidup, adalah Tuhan yang sama yang dapat mengalahkan maut yang kita akan jalani di sini dan memberikan kita hidup. Amin.
Pernyataan kelima dari Yesus dan yang terakhir pagi hari ini. Yesus berkata, Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini adalah poin yang kelima, Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut. Mempunyai kunci, memegang kunci. Bagian ini mencoba mempertegas lagi bahwa Yesus memegang otoritas penuh atas kondisi kematian itu sendiri. Bukan cuma kematian itu sendiri, tetapi juga menyangkut dunia orang mati. Kata yang dipakai dalam pembacaan kita adalah kata Hades. Disebut di situ dalam terjemahan kita kerajaan maut. Dunia orang mati, meskipun ada juga yang menggunakan terjemahan neraka. Namun itu jelas bahwa kunci maut, kunci kerajaan maut ada pada Yesus. Setelah ia mengalahkannya, ia telah merebut kunci itu, ia telah memegang kunci itu. Sebuah harapan bagi kita. Secara khusus bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, di mana banyak orang galau hari ini dan begitu takut mati. Yesus memegang kunci maut dan Yesus memegang kunci kerajaan maut. Apa artinya bagi kita? Hal ini menegaskan bagi kita bahwa dalam ketidakberdayaan kita sebagai manusia menghadapi kematian, bahkan dunia orang mati. Tidak banyak orang yang pergi ke Panara lalu tiba-tiba pulang sendiri. Biasanya kalau kita antar orang ke Panara, ke Panaikang, ke kuburan, tidak ada yang pulang sendiri. Ya kan? Sampai hari ini semua orang yang kita pernah antar ke kuburan, mereka masih tetap di sana saja. Mereka tidak pernah pulang sendiri. Mengapa? Karena tidak ada yang dapat mengalahkan dunia orang mati. Juga tidak ada kita yang dapat menghindari kematian itu sendiri. Karena kita tidak punya kunci kematian. Tetapi dalam ketidakberdayaan ini Yesus berkata bahwa ia sedang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Menegaskan kepada kita bahwa ia punya otoritas yang sempurna, yang mutlak, yang penuh atas mati dan hidup semua orang. Tidak ada yang mati kalau ia tidak berkenan untuk itu. Tidak ada yang mati di luar izinnya. Tidak ada yang mati sebagai sebuah kecelakaan yang mengagetkan dia. Karena tiba-tiba datang dan dia belum tahu, dia belum inginkan itu. Dengan demikian, hal ini menolong kita untuk memahami bahwa Yesus ingat dalam peristiwa suci ini. Ia yang mati, yang kita ingat mati hari ini. Yesus yang telah mati hari ini sebenarnya juga kemudian menorehkan kemenangan yang sangat gemilang. Karena kemudian ia memiliki otoritas yang sempurna dan mutlak atas kematian dan dunia orang mati. Yesus menentukan siapa yang akan mati atau pergi ke dunia orang mati. Karena ia memegang kuncinya. Apa artinya kalau memegang kunci? Bayangkan bahwa di gereja ini ada security yang memegang kunci. Itu artinya bahwa seseorang boleh masuk atau keluar tergantung pada security ini buka pintu atau tidak. Kalau dia tidak buka pintu, maka seseorang tidak bisa masuk begitu saja ke gereja ini. Yesus berkata dia sedang pegang kunci maut dan kerajaan maut. Tidak ada yang melewati itu tanpa izinnya. Dia harus menggunakan kuncinya. Yesus juga dapat menentukan siapa yang dapat hidup ataupun keluar dari dunia orang mati. Dan ini adalah pengharapan yang kuat untuk kita. Karena ia memegang kunci kerajaan maut. Yesus menentukan kebangkitan atau kehidupan dari dunia orang mati itu. Dengan demikian jemaat Tuhan, hidup dan mati kita ada sepenuhnya di dalam tangan Yesus. Amin. Jangan percaya bahwa hidup dan matimu ada di tangan corona. Hidup dan mati kita ada di tangan Yesus.
Kita tidak perlu takut kepada kematian. Memang peristiwa kematian selalu membawa kesedihan mendalam bagi kita. Itu adalah hal manusiawi. Tetapi kita tidak perlu takut kepada kematian ataupun dunia orang mati. Karena Yesus memegang kendali dan kunci atas maut dan dunia orang mati itu. Kematian tidak bisa menguasai manusia lagi. Karena Yesus yang sudah menguasai kematian itu. Dunia orang mati juga tidak dapat menelan atau menahan semua orang yang mati di dalamnya. Karena Yesus memegang kunci itu. Itu sebabnya kita kalau baca terus kitab Wahyu, kita akan berjumpa bahwa pada akhirnya Yesus benar-benar turun. Dan pada waktu itu semua kuburan akan menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Orang-orang yang mati di laut pun semua akan diserahkan, yang di sungai, yang di mana saja di gunung-gunung, semua orang mati akan diserahkan dan mereka akan bangkit dan berhadapan dengan Yesus. Itulah eskatos. Yesus menyebut dirinya sebagai yang akhir. Tapi mengapa semua harus menyerahkan kepada Yesus? Karena sekarang Yesus yang punya otoritas atas itu, Yesus yang pegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam momentum Paskah ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Ia Yesus memang terlihat lemah ketika Ia menjalani Via Dolorosa, perjalanan penderitaan salib, tetapi sesungguhnya itu adalah kemenangan yang terbesar yang Ia torehkan bagi kita karena Ia merebut kunci jurang maut yang menjadi sengat dan kekuatan dosa, yang menjadi ancaman ketika manusia jatuh dalam dosa dan kemudian maut menguasai manusia. Tetapi kemudian Yesus mengalahkan maut itu lewat kematiannya sendiri ketika Ia menanggung hukuman dosa itu. Dan dengan demikian kita beroleh pengharapan. Pengharapan di dalam Dia. Itu sebabnya subtema kita mengatakan melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan Kristus, pemberi hidup dan pengharapan. Kenapa? Yesus yang mati hari ini, sesungguhnya Ia adalah Yesus yang awal, Sang Pencipta. Sesungguhnya Ia adalah penyebab segala sesuatu ada termasuk kita. Dia juga menyebut dirinya sebagai yang akhir. Artinya bahwa Yesus akan datang kedua kali. Dan ini adalah pengharapan bagi semua kita. Yesus menyebut dirinya sebagai yang hidup. Artinya bahwa Dia sendiri adalah kehidupan itu. Dia adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk yang lain termasuk kita. Yesus menyebut dirinya bahwa Ia telah mati untuk menunjuk kepada karya agungnya yang hari ini kita peringati. Ia mati karena untuk menanggung kesalahan dan dosa kita. Tetapi kemudian Ia hidup mengalahkan kematian itu. Dan menyelesaikan penghukuman dosa kita. Dan yang terakhir kemudian Yesus memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Memberikan harapan bagi kita bahwa kematian tidak lagi berkuasa mutlak atas manusia. Karena Yesus memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut itu. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita boleh berpengharapan di dalam Dia. Hidup kita ada di dalam Dia. Maut di dunia ini tidak menghentikan kehidupan kita ketika Yesus datang kedua kali menjemput setiap umatnya yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Juru Selamat yang setia, Allah yang turut berbela rasa dalam situasi penderitaan yang kami alami. Dibuktikan dengan kedatangannya ke dunia. Ketika kami manusia yang berdosa ini harus dihukum dan tidak punya jalan keluar dari hukuman maut. Tetapi Yesus mau datang dan menggantikan kami menjalani maut itu di atas salib. Dan memberikan kemenangannya kepada kami untuk mati bersama yang nanti tangannya kedua kali akan menjadi sempurna di dalam kami juga. Orang-orang yang percaya kepadanya.
Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami bersyukur untuk pengorbananmu, darah dan tubuhmu, untuk yang engkau serahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, siapkan hati untuk kita lanjutkan dengan perjamuan kudus yang selanjutnya akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ernest Spadang sebagai Gembala Sidang. Kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus tahun 2020 di perayaan Paskah kali ini adalah perjamuan kudus yang spesial bagi kita. Karena kita harus merayakannya di rumah kita masing-masing, melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Tetapi saudara, walau demikian itu tidak mengurangi arti dan makna dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan yang kita lakukan untuk memperingati kematian Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi saudara dan saya untuk menghapus segala pelanggaran dan dosa kita. Dan perjamuan kudus juga merupakan tanda dari persekutuan kita akan kematian bahkan kebangkitan Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, termasuk dalam situasi yang sulit sekarang ini, kiranya kita tetap menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita semakin hari semakin dekat dengan Dia, memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan bagi kita. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan kepada para pelayan meja perjamuan disilakan untuk mengambil bagian pada pagi hari ini. Roti dan anggur akan dibagikan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita kepada Dia. Sehingga pagi hari ini Tuhan melayakkan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Walaupun anak-anak Tuhan harus merayakan ataupun melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah umat Tuhan. Dan karena itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengenal kami dengan baik. Karenanya Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Sehingga pagi hari ini kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima berkat Tuhan melalui perjamuan kudus yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, roti dan anggur akan dibagikan. Demikian juga kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang merayakan atau melaksanakan perjamuan kudus pagi hari ini. Kami mempersilahkan kepada saudara-saudara yang telah
ditugaskan di rumah masing-masing untuk akan membagi roti dan anggur kepada seluruh keluarga yang ada. Menyambut berkat Tuhan ini, kita memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 45. Kemenangan iman nomor 45 di bawah salib Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan menikmati roti yang merupakan tanda dari tubuh Yesus Kristus yang telah diserahkan dan mengalami banyak penderitaan, bahkan mati di kayu salib untuk menghapus segala pelanggaran dan dosa kita. Dan kita akan menikmati anggur yang merupakan tanda dari darah Yesus Kristus yang tertumpah di Bukit Golgota. Saya mengajak kita untuk mengangkat roti dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Saudara-saudara, secara pribadi, mari kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan untuk pengorbanan Tuhan, kasih yang begitu besar yang telah kita nikmati bersama-sama. Saya mengajak kita memuji Tuhan, karya terbesar, karya terindah dari Yesus Kristus telah kita nikmati bersama-sama melalui pengorbanannya di kayu salib. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, pengorbanan Kristus bagi saudara dan saya. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur terima kasih kita kepada Dia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Karenanya mari naikkan pujian bagi Dia. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Kita berdoa, kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu. Betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami. Engkau telah mengorbankan diri-Mu bagi kami semua, anak-anak ketebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, walaupun hari ini umat-Mu memperingati kematian Tuhan hanya melalui layar yang ada. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan
nyata di tengah-tengah persekutuan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan dari tempat ini, hamba menyerahkan setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjaga dan melindungi dari wabah corona yang sedang merebak di bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Karena itu biarlah Engkau tetap meneguhkan, menguatkan iman percaya anak-anak-Mu. Agar tetap memandang kepada kekuatan salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan membuka pintu berkat-Mu. Mencurahkan berkat Tuhan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kalau ada di antara jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit di rumah mereka, kiranya Tuhan hadir dan dengan kuasa-Mu Tuhan, mari Engkau menjamah tubuh mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, sehingga dengan kekuatan dan kesehatan yang dimiliki oleh anak-anak-Mu Tuhan, umat Tuhan akan tetap setia mengiring Tuhan, melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Kami mempersembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena karya Kristus yang terbesar boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, perjamuan kudus pada pagi hari ini telah berakhir dan Tuhan memberkati kita. Kiranya dimanapun kita berada, kita boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita juga boleh mengikuti perjamuan kudus. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita kembali bangkit berdiri. Kita kembalikan kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Dia. Hanya bagi Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya buat kita untuk menggantikan segala dosa-dosa kita. Dengan kematiannya, Dia telah memberikan harapan bagi kita semua. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau curahkan darah
Kita berdoa, Tuhan kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kami akan kembali kepada tugas, aktivitas, pelayanan, dan kesaksian hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan, kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, penghiburan kuasa Roh Kudus, menyertai umat Tuhan, mulai saat ini hingga hari Maranatha. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surgamu memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk saat teduh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin dan menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing menerima berkat Tuhan melalui ibadah yang dilakukan secara live pada pagi hari ini. Jemaat yang kekasih, tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun dampak dari COVID-19 ini begitu besar dalam kehidupan kita, dalam berbagai bidang. Tetapi saudara, tetaplah berharap dan bersandar kepada Tuhan, percaya akan kebenaran firman-Nya. Kita yakin dan percaya bahwa semuanya ini terjadi ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan terus menopang kita. Baik saudara yang kekasih, dari tempat ini kami ingin menyampaikan bahwa pada hari Minggu yang akan datang tanggal 12 April akan diadakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus secara live juga. Dan karena itu kiranya Bapak Ibu saudara-saudara akan mempersiapkan diri saudara-saudara sekalian untuk kembali mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dan pagi hari ini juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Doa-doa kita boleh dijawab oleh Tuhan dari mimbar ini, jemaat Tuhan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan penguatan kepada semua umat-Nya. Baik jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik agar kita tetap kuat dan sehat, ikuti semua protokol yang diberikan oleh para pemimpin agar kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Baik jemaat Tuhan, ibadah Jumat Agung kita pada hari ini telah selesai. Biarlah terus kita memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is
is my reward and all of my devotion.